Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di mata kuliah kewarganegaraan. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait masalah wawasan Nusantara dalam kebangsaan di Indonesia. Di mana kita sering mendengar istilah-istilah wawasan Nusantara atau istilah Nusantara yang sering kita dengar sehari-hari. Namun apa sih sebenarnya wawasan Nusantara itu di dalam kebangsaan Indonesia? Mari kita simak lebih lanjut. Nah, yang pertama, wawasan Nusantara yaitu pengertian wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook bangsa Indonesia yang merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Nah, ada beberapa pengertian wawasan Nusantara dari para tokoh maupun lembaga. Yang pertama saya ambil tokoh dari Hasnan Habib yang mengemukakan bahwa wawasan Nusantara adalah sebuah kebulatan wilayah nasional, termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan dan satu kesatuan hukum, serta satu kesatuan sosial budaya, ekonomi dan kesatuan Hankam. Jadi di dalam pengertian menurut Hasnan Habib adalah wawasan Nusantara adalah meliputi satu kesatuan yang telah disebutkan tadi. Kemudian di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 98 mengemukakan bahwa pengertian wawasan Nusantara ini adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian dari Lembaga Ketahanan Nasional mengungkapkan wawasan Nusantara ini merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Jadi pengertian antara di lembaga MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Lembaga Ketahanan Nasional memang pengertiannya hampir mirip ya. Nah, kemudian latar belakang dan konsep wawasan Nusantara. Di sini ada sumber historis atau sejarah, ada sosiologis dan politis terkait dengan munculnya konsep wawasan Nusantara di Indonesia. Nah, dari latar belakang historis itu bermula dari Perdana Menteri IRH Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember tahun 57 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Juanda. Kalau kita mengingat sejarah, kita dulu pernah belajar terkait dengan Deklarasi Juanda, di mana diisi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar. Kemudian secara sosiologis, latar belakang ini adalah keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa. Kita memiliki latar belakang akan penjajahan yang selama bertahun-tahun untuk memecah belah bangsa. Kemudian karena itu terus kemudian melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Muncul semangat-semangat pergerakan nasionalis yang dilatar belakangi karena persamaan nasib, sama-sama dijajah, sama-sama ditindas oleh bangsa luar, sehingga memunculkan prinsip atau memunculkan semangat melalui nasionalitas dengan berbagai macam pergerakan-pergerakan organisasi yang seperti kita pelajari sebelumnya, seperti misalnya Budi Utomo dan lain sebagainya. Kemudian wawasan Nusantara yang awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah, kemudian diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Jadi bukan hanya kesatuan atau keutuhan wilayah-wilayah tertentu, tetapi menjadi sebuah keutuhan atau persatuan dari persatuan sebuah bangsa. Nah, kemudian dari sisi politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan. Setelah utuh dan bersatu kemudian dikembangkan, dilestarikan dan dipertahankan secara terus-menerus.
yang merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun ciri visi nasional. Nah, cita-cita nasional bangsa Indonesia ini sebagaimana dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea 2 dan 4. Di mana alinea 2 intinya berbunyi untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sedangkan alinea 4 memiliki pokok pembahasan yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, wawasan Nusantara yang bermula dari deklarasi Juanda tadi selanjutnya akan menjadikan sebuah konsepsi kenegaraan Indonesia yang nantinya akan kita lanjut di halaman berikutnya. Nah, kemudian urgensi pentingnya wawasan Nusantara. Kenapa kita harus tahu kaitannya dengan wawasan Nusantara? Kita sebagai generasi muda jangan sampai kita lupa terhadap wawasan Nusantara kita. Kita tidak tahu arti dari Nusantara, wilayah Indonesia dan apa saja seluk-beluk di Indonesia. Nah, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan adanya deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 57, wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan, di mana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi sebagai penghubung. Jadi antara Jawa dan Sumatera itu tidak menjadikan lagi terpisah-pisah dengan adanya laut, tapi sebagai penghubung yang menjadikan sebuah pemersatu bangsa. Kemudian pentingnya memahami wawasan Nusantara karena Indonesia memiliki ciri. Nah, ini mungkin beberapa perlu kita ketahui kembali bahwa kita itu memiliki ciri-ciri yang khas dari negara lain, yaitu kita berbentuk negara kepulauan yang memiliki jumlah kurang lebih 17.508 pulau. Kemudian luas wilayah kita 5,5 juta kilometer persegi dengan perincian daratan yang telah tertera dalam slide tersebut. Kemudian jarak utara selatan yang terbentang 1.800 lebih. Kemudian terletak di antara dua benua, yaitu benua samudra yang berada di posisi silang antara dua benua dan dua samudra. Kemudian terletak pada garis khatulistiwa, di mana Pontianak sebagai 0 km pada khatulistiwa. Kemudian berada pada iklim tropis dan dua musim, terus menjadikan pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkumpasifik yang menjadikan lempeng kita termasuk lempeng teraktif di dunia. Kemudian wilayah kita subur, hampir semua wilayah kita dapat dihuni dengan kekayaan masing-masing. Dan satu lagi yaitu kita sangat beragam suku budaya dan suku agama. Wawasan Nusantara dalam geopolitik Indonesia. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografis atau wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Nah, secara hukum laut internasional, secara garis besar Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki yaitu teritorial sejauh 12 mil diukur dari garis pangkal. Kalau kita dulu pernah belajar geografi, mungkin kita bisa mengingat-ingat kembali. Kemudian kita juga memiliki perairan pedalaman, di mana wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam garis pangkal. Kemudian kita juga memiliki zona ekonomi eksklusif atau biasa disingkat dengan ZEE, yaitu dengan maksimal 200 mil. Nah, di dalam ZEE ini negara yang bersangkutan memiliki hak berdaulat untuk keperluan mengeksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam lainnya. Kemudian ada landasan kontinental. Nah, kepulauan Indonesia juga terletak pada batas-batas astronomi. Kalau kita ingat, yaitu utara 60 derajat LU, selatan 110 derajat LS, barat 94, bujur timur dan barat 94 derajat bujur barat dan timur 141 bujur timur. Nah, ini yang sering kita hafalkan ya ketika kita belajar geografi, tetapi mungkin
ya kita sudah ada yang lupa atau sudah ada yang masih ingat-ingat dikit, mari kita ingatkan kembali. Kemudian konsep penguasaan wilayah geografi ini harus menyatu dengan sistem politik yang dianut oleh Indonesia, sehingga penjagaan terhadap sejengkal wilayah NKRI juga sama bobotnya dengan kedaulatan negara ini. Konsep geopolitik digunakan untuk memperkaya wawasan dan kesadaran akan arti penting wilayah NKRI sebagai ruang hidup seluruh rakyat Indonesia. Maka jika kita sudah mengetahui beberapa ciri, sudah mengetahui beberapa wilayah-wilayah yang masuk di dalam geopolitik kita, maka sejengkal tanah pun sudah harus kita pertahankan demi kedaulatan NKRI. Jangan sampai ada istilahnya sengketa-sengketa dengan negara lain terkait dengan wilayah-wilayah atau batas-batas wilayah di Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir ada tantangan dan implementasi dalam wawasan Nusantara. 6 konsepsi yang menjadi elemen wawasan nasional Indonesia adalah: yang pertama, persatuan dan kesatuan; kedua, Bhinneka Tunggal Ika; ketiga, kebangsaan; 4, negara kebangsaan; 5, negara kepulauan; dan geopolitik. Nah, di mana ada 2 dimensi dalam memahami implementasi wawasan Nusantara tersebut, yaitu dimensi kewilayahan. Dimensi ini mengandung pemahaman bahwa wilayah beserta isinya merupakan realitas suatu yang diterima atau merupakan karunia Tuhan sebagai apa adanya. Kita memiliki beragam macam kekayaan, baik alam, budaya maupun suku, bangsa, itu adalah sebuah karunia yang harus kita terima. Kemudian dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diserap dari interaksi antar bangsa beserta aspirasi dan cita-citanya dengan wilayah beserta isinya yang beraneka ragam, merupakan menjadikan sebuah fenomena sosial yang khas dari bangsa Indonesia. Nah, kedua dimensi tersebut sekaligus menjadikan tantangan internal bangsa sebagai keutuhan dalam Nusantara. Selain kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sedang mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Faktor utama pendorong perubahan yang cepat tersebut adalah munculnya nilai-nilai kehidupan baru yang dibawa negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Jadi globalisasi menjadi sangat-sangat menjadikan sebuah tantangan ya bagi kita semua, terutama generasi muda, di mana kita saat ini internalisasi terhadap wawasan Nusantara mungkin ada yang sudah sedikit berkurang. Maka dengan adanya globalisasi bisa jadi nanti kita juga lupa akan kekayaan alam yang kita miliki, terhadap mungkin batas-batas wilayah yang kita miliki dan lain sebagainya, yang tentunya hal ini nanti sangat-sangat berbahaya jika kita nanti sebagai anak cucu kita tidak tahu ketika kita nanti ada negara yang lain yang mengklaim atau nanti ada negara lain yang ingin mengambil. Nah, maka kita perlu tahu kaitannya dengan wawasan Nusantara, terutama di dalam geopolitik. Oke, terima kasih penjelasan singkat terkait wawasan Nusantara pada siang dan pagi hari ini. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa langsung disampaikan, bisa melalui chat di WA Group. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.